Hey guys, kembali lagi bareng gue Nopri, dan di video kali ini kita akan melanjutkan konten dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness kita kali ini. Kalau kemarin kita bahas tentang non-spoiler, sekarang kita bahas spoiler review. Dan sekarang Delisun nggak sendirian, kita bawa orang-orang terkenal di Indonesia. Salah satunya ada Bapak Andri dari PSR, ada Yoven dari YFD Dimension. Dimensionnya pakai S ya Pak ya? Iya. Dimension, kemudian ada juga Bapak Eka dari Kramax, ada Bapak BCU dari Rian. Kembali. Dari Bapak Rian dari BCU. Dan kali ini gue mau ngobrol sebebas-bebasnya, terserah, karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan di IG, di YouTube tentang Doctor Strange ini, ada yang kecewa, ada yang enggak. Jadi yang pertama adalah gue pengen minta pendapat kalian, bagaimana nasib dari ekspektasi kita yang awalnya terlalu tinggi, atau mungkin kalian beda pendapat, itu terserah. Tapi kalau menurut gue sih ekspektasi gue tuh memang bener-bener hype untuk Doctor Strange. Tiba-tiba kalau dengan seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, jadi ya kayak ada beberapa hal yang sebenarnya film ini bagus, tapi karena kesalahan ekspektasi gue jadi kayak gini gitu. Jadi kayak berasa nanggung kayak gitu loh. Nah, menurut kalian bagaimana permainan ekspektasi kalian untuk film Doctor Strange yang kedua ini, guys? Kalau ekspektasi gue udah jelas banget, kayak gue baru bener-bener ngikutin TV spot sama trailer, dan yang sangat-sangat mengganggu gue ya waktu TV spot soal Illuminati itu keluar. Jadi ekspektasi gue sempet kayak kayaknya ada kejutan lain nih yang disimpan sama MCU gitu, apalagi di Doctor Strange. Makanya abis itu pas begitu muncul cuman cameo-nya Illuminati aja ya, jadi kayak oke, nggak boleh berharap banyak lagi next time, kayak gitu sih. Jadi kayak jatuhnya di situ. Cuman gue berharap memang di sini tuh kayak kelihatannya nunjukin bahwa di universe ini tuh rata-rata lemah semua hero-nya. Iya. Untuk Bapak Eka gimana Pak? Gue kan udah baca nih review lu tentang saya setuju lah dengan ini, saya tidak sependapat dengan ini, itu gimana? Berikan klarifikasi Anda di sini. Kasih. Gua kan komentarin itu kasih review itu di pinggir jurang, sebenarnya emang bener-bener literal di pinggir jurang. Iya sih. Dia langsung DM di pinggir jurang, emang bener gue di pinggir jurang. Tapi kalau bicara tentang ekspektasi, jujur aja ya, gue nggak naruh ekspektasi apa-apa. Buktinya gue nggak nonton hari pertama karena gue emang nggak naruh ekspektasi apa-apa. Iya ya. Kalau gue nonton hari pertama berarti ada ekspektasi yang gue simpen, tapi emang benar-benar nggak ada. Yakin gue nggak ada. Bukan karena kehabisan tiket. Nggak ada. Bukan karena jauh Pak. Bukan karena jauh. Kalau kehabisan tiket di hari pertama itu wajar. Kehabisan tiket di hari H gue. Maksudnya gue nggak expect masih pada beli tiket. Maksudnya gue nggak expect kondisi bioskop itu full gitu loh. Maksud gue di hari keempat pasti sudah ada yang kosong lah. Ternyata susah banget anjir. Ekspektasi gue nggak naruh ekspektasi apa-apa. Ada sih, tapi itu pun juga bukan ekspektasi sebenarnya. Gue pengen lihat bakalan ditampilin nggak nih latar belakang dari Darkhold dan segala macam. Cuman itu doang. Gue pengen lihat bagaimana mereka menceritakan Ceton atau mungkin Nightmare atau mungkin yang lain. Gue berharap sih ada secret villain gitu loh. Tapi ternyata kagak ada juga. Jadi ya begitulah. Gue pas nonton dan selalu ya gue sering bilang kalau nonton pasti gue menurunkan, bahkan nggak ada ekspektasi apa-apa. Walaupun kita berteorinya kayak segitunya gitu kan. Wah ini bakal begini, ini bakal begitu. Ketika hari pertama nonton gue melupakan semua itu. Gue pengen lihat lu menyajikan apa, karena kan itu prediksi. Nah pas muncul ya gue sih fine aja, nggak ada yang gue pengen lihat ini, gue pengen lihat itu. Pas mati udah. Terus pas ini gitu, gini, ya udah. Nah pulang gue tinggal mikirin, oke, ada beberapa hal yang menarik dari sini. Jadi memang yang kita breakdown yang sebelum itu udah di hari H tuh udah dilupakan gitu, karena memang ya akan ada kemungkinan berapa persen yang bisa benar, berapa persen yang salah gitu kan. Jadi yang namanya prediksi gitu kan, pada hari H muncul dan ya udah. Cuman memang gue melihat banyak sekali kemarahan dari para fans karena ya nontonin konten kita juga. Iya. Nontonin konten kita juga. Dan maksudnya kalau gue balik lagi untuk mengingat, memang
kalau menurut gue justru ya apa yang kita bahas mungkin di trailer, di TV spot dan lain-lain itu jauh mungkin lebih bagus gitu loh. Iya. Secara ini, maksudnya secara cerita gitu. Fan teori tuh kayaknya udah ngebayangin, wah ini bakal keren. Jadinya kayak gitu ya jatuh pasti. Tapi ya karena tidak ada ekspektasi ya udah. Yap. Nah, sekarang untuk Bapak Andri kita nggak bahasin ekspektasi lah. Lu mau ekspektasi apa dari film ini? Khusus untuk Bapak Andri, kenapa kita ajakin ke sini guys? Karena kita bakal ngobrolin sama Bapak Andri ini gimana transisi alur, plot cerita, cinema experience lu setelah nonton ini. Kita buang dulu ekspektasi lah, gimana menurut lu film ini dengan film Marvel lainnya, apakah semenarik itu? Apakah biasa saja? Gimana Bapak Anda? Apakah wahana lagi? Apakah wahana? Gak apa-apa lah, berangkat dari ekspektasi dulu lah. Sesuai sih ekspektasinya, sangat Sam Raimi gitu loh. Kalau kita nonton semua filmnya Sam Raimi ya kayak begini gitu. Which is gue sampai bikinin konten The Sam Raimi Style Directors gitu. Cuma kalau untuk MCU-nya mau dibawa kemana, storyline-nya sih agak miss lah gitu. Gue kaget juga, gila ya jadi dibawa kayak gini gitu. Tapi kalau Sam Raimi style-nya sih ini sih keterka sih gitu. Ekspektasi gue situ aja sih. Oke deh. Nah, sekarang kita langsung ubah lagi. Pertanyaan kita adalah tentang kehadiran Illuminati dari Earth yang berbeda, yang gue ekspektasi ini ada di kayak series Loki, ada di tengah-tengah jurang lah, di tengah-tengah jurang di perempatan multiverse. Nah, ternyata dia ini berada di universe yang lain. Dan ternyata dibuat selucu itu. Memang literally cameo. Kalau kalian memahami kata cameo ya kayak gitu sebenarnya cameo. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya kita banyak orang di luar sana yang berharap lebih, karena orang udah kenal Profesor X, udah kenal Fantastic Four, udah kenal siapapun itu. Menurut kalian apakah ekspektasi lagi-lagi ekspektasi tentang Illuminati ini apakah cocok memang dibikin kayak gini, apa harusnya bisa dieksplor lebih jauh lagi sih kayak gitu? Kalau gue sih, gue nggak naruh lagi-lagi gue nggak naruh ekspektasi apa-apa. Illuminati gue kesel karena emang kenapa di-reveal di TV Spot itu aja. Tapi tentang kemunculannya sebenarnya bukan masalah dibikin konyol banyol kayak gitu, mati, belum lagi aksi-aksi konyol kayak manusia terpintar di dunia kenapa nge-reveal kemampuan si Black Bolt kepada ini dan akhirnya bla 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 dan segala macam itu kebodohan skrip sih murni kalau gue lihat. Cuman bener-bener kebodohan skrip aja yang mana Michael Waldron kenapa bisa begitu. Terus kalau untuk Illuminatinya sendiri emang kalau gue sih porsinya pas. Jadi gue sama sekali nggak ngeluh soal porsi itu. Dan kematiannya pun juga gue jujur suka banget dengan ending dari Illuminati itu sendiri, dibikin begitu juga biarin aja kayak gitu. Gue seneng aja di Illuminati dihabisin sama Wanda kayak gitu, karena Illuminati fungsinya adalah untuk menampakkan bahwa sosok Wanda Maximoff, maksud gue Scarlet Witch emang semenakutkan itu gitu loh, semenakutkan itu setelah dia terpengaruh dari Darkhold. Emang fungsinya Illuminati benar-benar sampai digituin gitu loh. Menyoal masa depan Illuminati sendiri, gue pernah bahas di salah satu konten gue di teori bahwa kemungkinan Doctor Strange lah yang akan menginisiasi pembentukan Illuminati di MCU nantinya di universe utama. Setelah dia mengetahui bahwa di universe lain ada Illuminati. Di universe lain ada Illuminati. Kayaknya kita juga harus bikin deh, dan ancaman incursion itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Makanya kayaknya memang perlu dibentuk grup super rahasia seperti itu, kayak gitu sih. Cuman itu doang. Kalau buat gue untuk Illuminatinya ya sebenarnya ya memang tolol juga sih. Cuman gue rasa itu memang menjadi bagian kayak fan service kan. Bagian fan service-nya di situ. Cuman harusnya kalau emang mau fan service, they can do better.
harusnya. Iya, Tuh, nggak harus ini. Gue mungkin gini, kalau misalnya yang kita lihat di itu kan fan service-nya lebih ke orang-orang yang benar-benar ngulik banget Marvel, yang benar-benar ngikutin gitu, yang kayak wah ini banget lah. Contoh ya Black Bolt, otomatis orang yang ngikutin Inhumans, which is dikit. Siapa yang ngikutin Inhumans sedikit. Gue aja segila-gilanya gue Inhumans gue cuma nonton episode 3 episode doang, abis itu udah males gue. Terus apa lagi? Maria Rambeau untuk orang yang ibarat kata mungkin bisa membayar Maria Rambeau sama inilah sama Captain Carter. Untuk orang yang udah nonton What If jadi bisa relate. Oh, kenapa dia bisa begini? Karena ada variantnya, ada cerita berbeda gitu kan dari karakter ini. Terus nah, yang lain-lain itu menurut gue itu buat orang yang benar-benar ngikutin. Contoh, dia harus jadi fans banget untuk bisa ikutan ngefan casting si John Krasinski. Ya kan, tapi kalau orang yang kayak penonton yang nggak sampai harus ngebahas, dia bakal ngapain si John Krasinski di sini gitu kan, jadi kayak aneh. Dan gue sempat nanya ke beberapa audiens waktu itu, gue nanya cocok nggak sih kayak yang pas lu lihat si John Krasinski ini jadi anggota Fantastic Four, kata mereka enggak, biasa aja gitu segala macam. Charles Xavier pun diambil referensinya dari animated kan, dilihat dari sound dan segala macam gitu dengan hover chairnya. Nah, maksud gue they can do better. Kenapa nggak memunculkan karakter-karakter yang kalau emang dia mau munculin contoh Fantastic Four, kenapa nggak yang lain-lain gitu loh? Yang kayak Fantastic Four yang jadul misalnya kan? Kenapa kalau emang mau bawa Fantastic Four, kenapa nggak mereka? Itu menurut gue lebih fan service. Orang mungkin ada yang nonton itu di masa-masa ya taruhlah yang pertama aja deh. Tiba-tiba muncul, udah tua, udah punya anak, muncul kayak gitu. Orang mungkin wah anjir. Jadi karena orang udah nonton kan. Sedangkan lu nongolin John Krasinski kayak oke, gitu doang. Dan belum tentu cocok juga. Mendingan kayak gitu. Atau mungkin ya si Profesor X-nya mungkin yang lain, yang baru gitu kan. Daripada harus bawain Patrick Stewart dan juga referensinya bukan dari X-Men 1 2 3 gitu, malah yang lain. Dan sebenarnya masih banyak kayak karakter-karakter yang bisa ditaruh dari situ gitu loh. Cuman ya udah, dan ujung-ujungnya bakal dimatiin, which is matiin juga tidak akan ada emotional bonding sama lu. Jadi ya gitu doang. Coba kalau misalnya lu bayangin kalau itu adalah si Fantastic Four yang pertama gitu kan. Tiba-tiba wah anjir ada mereka mati. Wah anjir, pasti lebih ini loh, lebih kayak lebih ya udah dulu kena fan service yang kayak gitu dimatiin. Wah, lebih bisa lebih gitulah. Jadi harusnya bisa lebih dieksplor walaupun karakternya bakal dimatiin daripada harus membawa John Krasinski dan lain-lain gitu sih. Ya. Saya nggak bermasalah dengan istilah fan service sebenarnya untuk Illuminati, karena gue sama sekali nggak menganggap itu sebagai sebuah fan service. Illuminati siapa yang tahu? Dan ya nggak semuanya ini juga saya ngulik. Banyak Pak yang tahu Illuminati banyak. Banyak yang tahu, cuman gara-gara pas kita bahas itu dia. Itu yang ini. kecuali Illuminati itu ya. Itu dia maksud gue. Kenapa? Illuminati di ini, maksudnya jujur gue malah menganggap itu bukan bagian dari sebuah fan service sih untuk untuk MCU, untuk fans pada khususnya, kecuali kalau untuk para fans yang tiba-tiba penasaran Illuminati siapa. Jatuhnya ngasih referensi baru buat yang ngikutin. Makanya gue bilang fan service-nya itu lebih ke orang-orang yang benar-benar ngulik. Iya, emang orang-orang yang benar-benar baca komik. Bukan secara umum, bukan yang umum. Nggak kayak Spider-Man No Way Home yang emang benar-benar semua tahu betul. Itu dia maksud gue. Ya karena Spider-Man paling ikonik sih, jadi semua banyak yang tahu gitu loh. Gue pengen cerita juga waktu kan gue nggak enaknya nonton bukan di hari pertama ya, gue nontonnya di hari keempat atau hari kelima gitu, gue lupa. Pada saat mereka hadir, cuman gue sendiri yang heboh di dalam bioskop, yang lain pada diem. Apakah gue juga bingung, apakah mereka udah nonton di hari pertama, hari kedua, atau mungkin mereka memang benar-benar nggak tahu siapa yang muncul di layar gitu. Oh, ini bukan fan service, gak ada yang tahu. Ya, benar. Hari pertama pun gue nonton 2 kali kan hari pertama. Itu nggak banyak yang kayak wow. Nggak kayak yang kayak di No Way Home gitu kan. Tapi ada lah beberapa gitu. Yang pas hari kedua juga sama gitu doang gitu loh. Jadi kayak udah. Bahkan gue perhatiin di hari kedua adalah yang pertama Captain Carter si Captain Carter muncul. Wih gitu kan. Terus si Black Bolt muncul. Terus tiba-tiba si Maria Rambeau nggak ada.
Dari siapa ini siapa? Siapa ini? Jadi kayak gitu. Gue nggak ngeliatin. Lah, gue bilang, ya iya karena ya siapa juga yang bisa kepikiran. Jadi kita harus jadi apa ya? Untuk harus benar-benar ngulik untuk bisa paham. Itu sih yang fan service-nya lebih ke yang ngulik. Kalau menurut gue sih ini bukan fan service ya, lebih ke kayak pancingan untuk para fans kalau bakal ada Illuminati yang lebih keren lagi di universe utama sih. Contohnya kita kan berteori kalau bakal ada superior Iron Man kan, seorang kayak Tom Cruise. Di sini tiba-tiba di sini nggak ada gitu. Ternyata mungkin nggak dimasukkan si Tom Cruise ini, si superior Iron Man ini karena ya jatahnya ada di universe utama kayak gitu. Gue yakinnya sih kayak gitu. Bahkan untuk Profesor X pun kenapa ditaruh yang tua, mungkin untuk yang di utama itu justru diambil dari versi yang muda kayak gitu sih. Opini gue soal Illuminati mungkin sama kayak teman-teman di luar sana. Kayak kok cuma gitu doang, udah dikenalin keren-keren kok cuma gitu doang. Kayaknya lazy writing sekali, kayaknya kok cuma plot device sekali gitu. Ya males lah gitu, kayaknya cuma mau show off doang. Terus gue pas pulang berpikir gitu dalam durja gitu. Durja. Gue pikir kayak alasan Disney masukin Illuminati cuma buat digituin tuh apa ya purpose-nya ya gitu ya. Pasti ada purpose dong. Gue yakin ini juga bukan idenya Sam Raimi gitu. I believe that is not Sam Raimi idea. Pasti this is the Kevin Feige idea, which is kayak I want the Illuminati masuk and treatment endingnya begini gitu. Yeah. Nanti treatment ending matinya gimana, I leave it to you gitu. But don't take it too much gitu. Just briefly aja gitu. Tapi apa gitu? Gue penasaran Disney apa? Brainstorming. Tadi kan ada teman-teman bilang fan service apa. Kalau gue sih simply kayaknya ini sarana show off aja sih, sarana show off Disney dan Marvel Studio bahwa you know what? Gue bisa bikin fancast semau-mau lu, gue mau bikin fancast, mau bikin dari mana-mana bisa, itu pertama. And second one is show off kayak flexing bahwa you know what, gue udah punya X-Men nih gitu. You know what, ini comot-comotan dari What If Disney Plus nih, bisa gue masukin suka-suka gue gitu. Jadi flexing aja of the treatmentnya Illuminati di sini endingnya kayak gini sih ya sama lah. Gue normal fans kok, nggak sesinephile itu gue. Wah ini lagi mode yang ini kayaknya. Varian. Enggak kok. Ini kayaknya kayak Andri bener-bener lagi cari project sama Daily Screen ini. Iya. Main aman ini. Enggak kok. Setelah Kramax lanjut ke Daily Screen. Kok jadi turun kasta Pak kalau ke Daily Screen? Oke, gua bahas treatment horror ya. Statement lagi, first statement compare tuh Kakak Desa Penari jauh lah gitu. Terus kalau horror yang jauhnya siapa nih, yang di depan, yang belakang siapa? Ya jelas dong Kakak Desa Penari. Jauh di bawah. Bukan gue yang bilang loh ya. Untung gue belum nonton. Jauh di bawah. Kalau bagus dinilai dari banyak-banyak apa nonton si Dilan siapa kabar ya. Waduh iya. Balik lagi Doctor Strange. Menurut gue dengan dulu kan awal-awal pertama kali di-announce Doctor Strange The Multiverse Madness akan being the first horror movie in the MCU. Itu well done. Lunas. Delivered lah gitu. Delivered lunas. Iya. Lunas. Gue pikir mana bisa sih PG-13 horror ya, lu mau banyak maunya di Disney nih gitu. Nggak bisa lah gitu. Ternyata lunas, well done. Gue aja shock ternyata LSF Indonesia bahkan nggak nge-cut gitu loh. Jadi gue agak bingung nih batasan PG-13-nya LSF Indonesia tuh kayaknya cuma seksual doang ya. Iya benar sumpah. Yeah. Bener. Kalau ini wajib masuk, ini didengarkan. Ya kayaknya batasannya seksual doang. Kalau horror, gore yang ya gitu-gitu kayaknya nggak masuk gitu. Kalau dari horror treatment, Sam Raimi style banget, angle kok mata, terus Dutch Angel yang swing gitu, set gitu. Terus yang bukan transition ya. Ya transisi yang apa namanya? Fat cut transition, tiba-tiba ke setengahnya America Chavez, setengahnya si Doctor Strange gitu. Itu kan kepake tuh di Spider-Man ada yang kayak gitu juga. Raimi banget itu, Raimi banget. Distorted image gitu. Terus ya gore-gorenya mah standar Raimi lah ya, kejar-kejarannya, zombie stylenya dan lain-lain.
gue sih ngerasa this is the first experimental MCU movie sih. Gue pikir tuh Eternals udah something gitu. Ternyata Doctor Strange 2 lebih something lagi gitu. Iya. Lebih something lagi. Kaget banget. Belum sampai first act, belum setengah jalan udah di-reveal the villain of this movie gitu. Ger, terus langsung horror, langsung treatmentnya bener-bener. Gue dari awal first act tuh, gue udah bisa mention beberapa horror style-nya tuh. Yang pasti Wandanya nggak bisa jebol pertahanan, tiba-tiba muncul dari belakang, itu kagetin banget. Iya benar keren. Iya. Terus mirror dimension gitu, selain visually stunning banget, keren banget, keluar tangan, waduh gila. Wah itu keluar dari cermin ya, keluar dari gong. Iya tuh gila, itu ngagetin gitu. Itu first act, second act, wah. Illuminati itu kurang horor apa, dikejar-kejar gitu, di chase gitu. Yang first act tuh masih tuh mata kecongkel gitu, Woi. Itu gila banget, mata kecongkel gitu. Gue nggak nyangka gitu loh, shock juga gue gitu. Mungkin kalau second act yang pas Illuminati mungkin kurang kelihatan ya, kurang di close up kali ya, karena dibikin subtle gitu. Pecah kepala, kagetin tiba-tiba dari belakang si Patrick Stewart, itu edan banget. Itu gue kaget loh. Iya. Gue teriak di bioskop, gue malu gitu. Terus dikejar-kejar satu-satu gitu, yang pas ditutup-tutup gitu, meskipun agak konyol sih. Weh lu kabur, bukannya malah santai-santai aja gitu. Terus third act ya zombie di close up. Terus menurut gue the best scene ever di Doctor Strange adalah final battle-nya sama si Sinister Strange, mainin Danny Elfman score-nya. Itu sih dari pertama kali jatuh, belum yang magic deng, pling, anjir. Itu gue kayak anjir keren banget gitu. Jadi secara scoring, sinematografi, jump scare, selain Sam Raimi style, ya horror eksperimental movie gitu. Gue nggak nyangka si MCU berani sih dibawa ke sini. Oke deh, ya sudahlah, kita nggak usah ngomongin horor-hororan lagi ya. Sekarang yang terakhir adalah gue pengen ngomongin di bagian post credit scene, tapi tipis saja. Mungkin kita bakal bahas dari next video, tapi ini tipis saja. Menurut kalian, dengan konsekuensi dari Doctor Strange yang sudah menggunakan Darkhold dengan ada mata satunya ini di tengah-tengah jadi 3 mata lah, Eye of Agamotto-nya ini tiba-tiba muncul. Menurut kalian ke depan bagaimana masa depan dari Doctor Strange yang udah ketemu sama Clea, yang kalau kita sandingkan sama komik, dia ini bakal cem-ceman lah nantinya di komik di masa depan ya. Menurut kalian gimana dengan masa depan Doctor Strange dengan yang sudah menggunakan Darkhold ini, guys? Kalau gue lihatnya Clea ini jadi kayak sebetulnya ucapan dia nanti yang I love you in every universe buat Christine Palmer jadi kayak nunjukin cowok-cowok yang buaya gitu ya. Kayak maksudnya wah gue ketemu masa depan gue nih di Clea sama Clea gitu. Tapi maksudnya itu ini aja sih selingan. Tapi kalau soal Clea sih ya udah ya kayak mau mau ngeberesin soal inkursi lah yang disebabkan karena yang mau dicari penyebabnya apa gitu kan. Dan gue ngerasa ya udah kayak si Doctor Strange ini akhirnya ilmu Darkhold-nya udah istilahnya diserap atau dipelajari sama dia, makanya muncul mata ketiga itu. Terus ngarahnya kemana? Ngarahnya nanti bisa jadi ya kayak dunianya X-Men, dunianya yang istilahnya kepisah-pisah gitu, universe-nya bakal kesatu di sini gitu. Dan ini jadi jalan lah intinya buat ngebuka apa yang selama ini diidam-idamkan gitu. Semua hero-hero yang pernah muncul dari Marvel yang katanya kepisah universe akhirnya dikasih kesempatan di sini gitu sih. Nah, kita buat keramas jadi terakhir. Waduh. Kalau menurut Bapak Rian, dengan segala ekspektasi dan juga teorinya, gimana nih masa depan Doctor Strange di sini? Terlepas itu, gue masih yakin kalau Wanda kan masih hidup pastilah ya. Nah, untuk Doctor Strange saja, untuk sama Clea ini gimana masa depannya? Masa depannya yang pasti cerah. Apa sih cerah benderang ya? Apakah dia akan melupakan Christine Hakimnya di sini? Christine Hakim. Beda dong. Saya kaget dari sana. Malah ibu itu. Apakah dia bakal melupakan kekasih idamannya apa? Semudah itu dia pindah ke Clea apa gimana?
Ya pasti dong. Makanya ada satu permasalahan, satu inkonsistennya adalah kenapa harus keluar I love you in every universe, tapi ujung-ujungnya lu move on gitu loh. Ngapain gitu, poinnya apa gitu, what's the point? Mendingan I love you 2000 lu mati, udah itu bingung gitu loh. Udah gitu loh. Tapi ya memang konteks kalau dari filmnya balik ya kalau si I love you in every universe ya udah itu sudah gak bakal bersama lagi, but open up di sini, dan menurut gue tidak akan secepat itu sih. Dia juga cuma nongol gitu kan, terus ngebelah dan nyebutin soal incursion, dan akhirnya ya udah mereka bakal disitulah develop, dan gak bakal cepet-cepet banget sih kalau menurut gue. Nggak tahu ya, komen gue sih paling ini jembatan menuju Secret Wars ya kan, incursion kan Battle World dan segala macam kan pasti nyambungnya ke Secret Wars. Ya menarik aja sih, gue sih nungguin Secret Wars sih adaptasi yang mana gitu, adaptasi yang tahun 90-an apa yang gara-gara Dokter Doom gitu. Combine. Iya. Terus paling post credit yang kedua yang si Bruce Campbell tonjok Campbell. Mungkin semua orang mikir, nggak tahu ya, gue nggak tahu teman-teman pada sadar atau nggak, mungkin orang-orang pada mikir itu cuma bercandaan yang ngelanjutin. Akhirnya udah selesai, padahal itu ternyata tuh sebenarnya callback ke film Evil Dead. Kan si Bruce Campbell tangannya kesurupan gitu. Gitu. Jadi gue waktu pas kredit yang ketawa cuma gue doang, sialan. Iya. Perihal mengenai mata ketiga Doctor Strange. Mata ketiga Doctor Strange itu sebenarnya digunakan untuk itu adalah salah satu kemampuan baik ya sebenarnya. Cuman di MCU kayaknya dirubah karena Sinister Strange bisa menggunakan kemampuan tersebut. Yang mana kemampuan Third Eye ini sebenarnya berguna untuk Secret Invasion nanti ketika Skrull menginvasi. Mata ketiga itu kan digunakan untuk melihat kebenaran. Nah, kemampuan Doctor Strange ini bisa digunakan untuk menilai yang mana Skrull, yang mana bukan, yang mana aslinya gitu loh. Sementara untuk Bruce Campbell sendiri, kalau tadi Andri sudah sempat nyinggung sedikit ke Evil Dead, Bruce Campbell ini kan sebenarnya awalnya di trilogi Sam Raimi, maksud gue trilogi Spider-Man, sempat dirumorkan sebenarnya dia diset sebagai, direncanakan untuk memerankan karakter Mysterio kan, di Spider-Man 4. So kemunculannya di post credit scene itu bukan sebagai sebuah lelucon doang, callback ke Evil Dead doang, tapi itu juga bisa menjadi sebuah pertanda bahwa ada Mysterio lain yang kemungkinan bisa muncul lagi. Nggak, jadi gini, kalau yang gue lihat memang sekarang sudah dikonfirmasi udah benar-benar 616 bukan lagi 19999. Kenapa? Untuk menandakan kalau yang ada di sini adalah universe utamanya itu 616. Kenapa sama-sama kayak komik? Dan kenapa tidak dibedain gitu kan sekarang? Kalau dulu kan 1999 untuk membedakan dengan komik gitu kan. Kenapa sekarang malah diganti 616? Ini kan udah ditis dari si Far From Home kan. Far From Home si Mysterio bilang this is 616, artnya dia tuh dari berapa tuh gue lupa. 833. 833 bener, 833. Kenapa? Karena walaupun dibedakan atau disamakan, universe movie sama universe komik ini nggak bisa crossover. Jadi kalau misalnya komik oke, ada 616, ada 838-nya segala macam, mereka bisa gitu kan crossover karena itu komik gitu kan. Sedangkan bagaimana caranya lu mau bikin 616 komik sama 616 movie untuk sama-sama nyebrang gitu, untuk jadi satu. Kan nggak bisa, komik 2D, ini movie. Makanya mereka menandakan 616 itu sebagai universe utama di movie universe. Kenapa nggak udah bedanya sama komik yang lu nggak bisa juga disatuin gitu loh? Maksudnya kayak karena berbeda untuk menandakan kalau ini universe utama dengan kebiasaan yang udah disusun kan sama komikus-komikus yang dulu kan, art-artnya ini kan. Jadi gitu. Kalau yang gua tangkep ya, karena ya nggak ada masalah juga kalau sama gitu 616 movie sama 616 komik, nggak bisa dijadiin satu juga keduanya. Gua nggak begitu setuju juga dengan apa yang dikatakan sama Rian, karena kalau misalnya nggak bisa disatuin, kenapa animasi bisa disatuin? Gitu loh. Karena apa yang kemunculan Profesor X di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini, itu kalau bisa dibilang sih berdasarkan animated series banget, X-Men animated series banget, tahun 90-an. So, menurut gua kayaknya bisa.
disatuin dan gue punya alasan sendiri. Ini kaitannya dengan Loki sih sebenarnya. Gue jadi callback sama konten gue. Di Loki itu kita diperlihatkan alur waktu, timeline, garis waktu yang muter kan. Dimana sebenarnya udah ketahuan awal dan ujung waktu itu udah ketahuan. Yang dijaga oleh He Who Remains adalah Earth 1999. Oh, tapi di situ dimension ya? Enggak dong. Enggak dimension. Oh, enggak. Cuman teori gue doang. Oke. Dan cuman anggapan gue doang. Karena yang di dimension sama Kevin Feige Earth 1999 kan. Di Loki cuma disebut itu adalah Sacred Timeline. Jadi kita menyamakannya bahwa Sacred Timeline adalah Earth 1999. Ketika He Who Remains mati, muncullah berbagai macam branch timeline. Sekarang yang kita lihat ini sebenarnya mungkin saja sudah bukan Sacred Timeline lagi. Make sense. Iya, bukan Sacred Timeline lagi. Which is, itu sudah bukan 1999 lagi, itu sudah 616. Kalau yang gue lihat sih tujuan mereka adalah daripada gue bikin ribet, angka 1999 itu sangat tidak menarik untuk jadi sesuatu yang kayak mau diungkapkan gitu loh. Pada awalnya kayak nggak menarik deh. Nah makanya mereka balik to basic ke 616 cuman untuk menandakan but it's too late to change. Iya, but better change now than ever. Ya udah kita jalan tengahnya aja deh. Yang 1616 1199 kita ambil jalan tengah, satunya kita hilangin 69 aja gimana? Oke, sangat menarik untuk kita bahas 616 dan juga tentang crossover dari universe ini. Tapi memang kalau gue inget-inget dari series Loki sendiri sih emang sempet di-tease tentang universe 616 ini. Jadi memang si MCU ataupun Kevin Feige ini udah merencanakan dari awal kalau pengen ngebentuk menyatukan universe Marvel Cinematic Universe mereka sama mungkin Cinematic Universe dari komik. Jadi kita tunggu aja lah gimana kejelasan lanjutnya karena memang sekarang kita belum bisa menyimpulkan gimana rencana Marvel ke depannya, apakah mereka mau menyatukan universe tersebut apa enggak ya, kita tunggu aja guys. Nah mungkin cuman itu yang bisa kita bahas, semoga ke depan kita bakal bahas banyak hal lagi, teori-teori lainnya di channel-channel mereka, mungkin di channel BCU, di channel YFD Dimension, di PSR mungkin, kemudian juga mungkin di Keramax. Kalian tungguin aja karena bakal ada lanjutan lagi konten-konten menarik yang belum dibahas di video ini, salah satunya kayak nasib Wanda, apakah beneran mati apa enggak ya kan. Kemudian juga nasib dari America Chavez, gimana dia kok bisa pindah di 616 sekarang, itu sangat menarik dan kita bakal bahas lagi di channel mereka. Thank you guys, buat teman-teman juga thank you udah hadir di sini, thank you. Kalian adalah tamu kedua gue di konten gue kedua yang hadir di Daily Screen. Thank you semuanya, thank you. Bye bye, semoga kalian sehat semua.